ya elah, mungkin ada kayak gitu kali ya Pak. Iya. Apa namanya, sahabat Rucika dia, ya elah penghargaan gitu doang, kenapa nih ya sahabat Rucika ya, harus di highlight highlightnya ya kan. TPM ini benar-benar penghargaan bergengsi. Apalagi tadi Bapak juga bilang kalau JIPM atau Japan Institute of ya kan, Plan Maintenance itu cuman satu-satunya di dunia yang ngasih sertifikasi kalau perusahaan kamu nih oke, lo tuh udah bagus semuanya berarti gitu kan ya Pak. Dan Rucika menang di tahun 2022 ini ya kan Pak. Nah, dengar-dengar juga yang menang di Indonesia nggak banyak Pak yang dapetin TPM Awards itu betul. Pak. Oke. Jadi kalau saya kemarin coba searching, ternyata dari total di websitenya JIPM, Indonesia tuh termasuk yang paling sedikit gitu ya perusahaan yang tersertifikasi oleh JIPM untuk TPM Award ini ya. Itu totalnya dengan Rucika kemarin lulus gitu ya, itu 13 perusahaan. Oke, dari segini banyak perusahaan di Indonesia ya. 13 ini bukan yang ikutan tahun 2021 doang kan ya Pak ya? Yang 2021 yang ikut perdana itu hanya 2. Oke. Kita sama satu lagi perusahaan lagi. 13 tuh overall dari 50 tahun adanya TPM kan Pak? Betul. Wow. Dari ribuan ya ampun, Indonesia cuman kayak di sininya kali ya Pak. Tapi itu ngebuktiin segitu susahnya untuk nembusin si TPM ya, untuk nembusin si Total Productive Maintenance Awards ini. Dari perusahaannya, dari company-nya aja udah diakuin, ya udah dunia lah ibarat kata dong, bukan ibarat kata lagi, udah bener-bener diakuin dunia. Dan pasti produknya sendiri pun udah standarnya udah bukan nasional Indonesia lagi, udah standar internasional ya kan. Kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Itu yang kita yang mendapatkan TPM Award yang murni SNI, murni standar nasional Indonesia. Ini benar-benar itu cuma Rucika. Ya, 13 ini bukan yang ikutan tahun 2021 doang kan ya Pak ya? Yang 2021 yang ikut perdana itu hanya 2. Oke. Kita sama satu lagi perusahaan lagi. 13 tuh overall dari 50 tahun adanya TPM kan Pak? Betul. Wow. Dari ribuan ya ampun, Indonesia cuman kayak di sininya kali ya Pak. Tapi itu ngebuktiin segitu susahnya untuk nembusin si TPM ya, untuk nembusin si Total Productive Maintenance Awards ini. Segitu susahnya, segitu jelimetnya, segitu butuh pengorbanan yang luar biasa untuk akhirnya mendapatkan ini semua. Dan ya saya ini sangat appreciate dengan manajemen juga. Komitmen dari manajemen, kemudian profesionalitas dari manajemen sendiri yang kita memang untuk mendapatkan TPM Award ini. Oke, gini berarti ya, mana nih kamera? Oh ya, berarti nih ya sahabat Rucika, benar-benar nggak usah ragu-ragu lagi ya. Dari perusahaannya, dari company-nya aja udah diakuin, ya udah dunia lah ibarat kata dong, bukan ibarat kata lagi, udah benar-benar diakuin dunia. Dan pasti produknya sendiri pun udah standarnya udah bukan nasional Indonesia lagi, udah standar internasional ya kan. Kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Nah, itulah makanya dibikin tema dari Rucika tahun ini ya kan, yang benar-benar menginterpretasikan gitu kan, benar-benar menggambarkan segitu kerennya loh Rucika. Ya kan, dari dalamnya udah keren, ya gimana lagi produknya. Ya kan, itu udah kayak udah saling lah ya kan Pak. Nah, untuk menjaga itu gimana Pak? Untuk menjaga kan kadang-kadang ya nggak mau menutup kemungkinan gitu kan, nggak mau menutup mata kalau misalnya ya namanya improvement kadang-kadang suka agak melempem ya kan, suka agak gas terus besoknya melempem lagi. Nah, gimana caranya Bapak untuk menjaga konsisten untuk tetap improve di seluruh timnya Rucika Pak? Ya ini Mbak Ines, kalau trennya di hampir semua perusahaan juga seperti itu. Betul. Nah, itu juga adalah PR kami di continuous improvement untuk selalu menjaga semangat ya, spiritnya rekan-rekan di semua departemen untuk selalu melakukan improvement gitu ya, untuk perbaikan di departemennya masing-masing dan ujung-ujungnya profit ke perusahaan nantinya ya. Nah, salah satu yang kita gunakan adalah kita biasanya memberikan reward recognition kepada teman-teman gitu. Dalam bentuk uang. Itu sudah pasti langsung semangat ya kan. Kita juga jalan-jalan 2 hari 1 malam.
Wah, asik sekali, Pak. Karena banyak sekali event improvement yang kami lakukan. Oke, outing gitu ya, outing kantor gitu. Outing itu sebagai bentuk rewardnya. Nah, eventnya itu ada national convention. Kita juga ikutan OPEXCon yang ada di luar, improvement yang dilombakan dengan perusahaan-perusahaan lain, dan tahun kemarin kita juga dapat gold di OPEXCon-nya di 2021. Nih, lagi dah teaser lagi dari Bapak Eri. Berarti TPM bukan the one and only awards yang Bapak dan tim dari Rucika dapetin dong. Yes. Ada apa lagi Pak emang? Tadi dari OPEC. Ada OPEXCon. Yang tadi dapat gold ya. Dapat gold. Penghargaan tertinggi itu kita gold. Ada dari sekian. Pak, sedikit. OPEC itu adalah Operational Excellence Conference. Jadi kita ada improvement kita tampilkan dan dinilai oleh juri-juri profesional. Cakep, gold. Nasional. Mantap. Terus yang lagi. Kemudian di event-event yang lain juga kita ada internal convention. Internal convention tuh jadi kita per quarterly ada improvement team. Nah, yang terbaiknya kita ambil dan kita adu di convention nasional ini di kita. Nah, itu yang tadi saya bilang hadiahnya 2 hari 1 malam kita bisa menginap di hotel bintang 7 ya Pak ya. Nah, kita pernah ke Jogja waktu itu sebelum pandemi ya. Ke beberapa destinasi di Jogja, kemudian ke Pulau Seribu kita pernah. Cuma karena waktu pandemi berlangsung lagi-lagi ya, kita akhirnya kasih uang gitu, rewardnya. Berarti nih ya Pak ya, kalau misalnya budayanya di Rucika kalau ini highlight benar-benar kegas terus gitu loh Pak, kayak berarti kayak ada ya kita adu nih ibarat kata tim A, tim B, improvementnya kayak gimana nanti bisa dapat ini, dan itu kan quarterly which is 4 bulan sekali ya? 3 bulan sekali. Quarter ya 3 bulan sekali ya, per 3 bulan berarti kan wah kayaknya kepacu. Terus kan kadang-kadang kan yang bikin orang jadi mager kerja kan kayak nggak ada lagi nih tantangan apa lagi nih harus aku achieve gitu kan ya. Berarti budayanya di Rucika yuk bisa yuk gitu terus kali ya Pak. Wah, aku sudah membayangkan kerja di Rucika tuh semangatnya gimana ya kan, apalagi untuk mempertahankan kredibilitas pastinya dari Rucika yang sebagai produk lokal, literally 100% karya anak bangsa gitu kan ya, produk Indonesia. Ya itu emang butuh usaha keras banget ya Pak Eri ya. Betul sekali. Aku mau ini dong Pak, dari kayaknya nih kalau aku melihat Pak Eri ya, improvement kayaknya nggak pernah lemes gitu kan. Mau dong ngasih wangsit gitu kan ya, kasih jangan ke sahabat Rucika ya. Ini kita di luar award ya kan, tapi aku pengen Bapak mungkin ada nih gimana caranya kita biar tetap konsisten untuk tetap pengen improve untuk paling nggak diri kita sendiri deh Pak. Itu gimana Pak? Ini ke sahabat Rucika ya, si milenial yang kadang-kadang ya gas 2 hari besoknya melempem ya kan. Nah itu gimana tuh Pak biar tetap paling nggak usah ngegas kenceng-kenceng, paling nggak konsisten deh di 60 terus gitu. Gimana nih Pak? Baik, kalau di kami ada satu metodologi ya. Karena biasanya ketika kita masuk ke dalam satu perusahaan atau ke dalam satu ekosistem gitu ya, itu kita biasanya ada yang namanya low hanging fruit. Jadi low hanging fruit, ya, jadi kalau kita ada buah itu petiknya yang rendah-rendah dulu aja. Nah, jangan langsung ke masalah yang terlalu besar gitu kan. Jadi yang kecil-kecil dulu kan biasanya ya. Ini biar kita tetap improve-nya. Setelah kita berhasil dari hal-hal yang kecil, itu spiritnya akan makin meningkat. Tapi ketika kita langsung berhadapan dengan problem yang kompleks, kemudian nggak terpecahkan, stres, akhirnya ya nanti mager malahan, jadi keburu malas duluan. Betul. Nah, saran saya mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita sendiri gitu, kita coba. Kita misalkan kalau tidak ada tim improvement juga kita ada namanya di Rucika itu suggestion system. Jadi kita bisa kasih saran. Dan ini sedang saya godok juga untuk nanti lebih formal lagi ya, dapat reward dan recognition lainnya gitu ya. Wah, dari individu luar biasa Pak. Terus jadi terus memompa rekan-rekan yang ada di shop floor ya, yang ada di lapangan untuk tetap berjiwa improvement tadi. Bahasa santainya lagi kali tadi ya, hanging fruit tadi Pak? Hanging low fruit itu mungkin adalah jangan ngoyo sahabat Rucika ya. Jadi ya wes yang sebisanya kamu dulu, nanti masih pelan-pelan naik. Nah, nanti kan? Buahnya yang rendah-rendah tuh habis kan? Habis. Pasti kan kita pengen ambil lagi nih yang atas gitu kan. Tapi kita juga harus dibarengi dengan pengetahuan teman-teman juga. Makanya ada belajar training, terus. ada tools yang untuk problem solving yang kita tingkatkan gitu. Lebih fun lagi gitu. Lagi jangan ngoyo sama
sama jangan capek belajar. Jangan ibarat kata udah tenang, aku udah pinter kok, aku udah bisa kok ini, aku udah bisa, jangan juga ya Pak ya. Oke. Nah tadi kan ya Pak, berarti kalau menurut Bapak ya tadi ya, jangan capek belajar terus biar improve terus. Nah kemarin nih Pak, sebelum Pak Eri, Ines pun nih di podcast Biru nih Bincang Rucika, udah sering nih, Bapak udah sering belum lihat YouTube-nya? Sering. Ya kan, udah sering banget ngobrol-ngobrol sama anak-anak bangsa. Dan kalau Bapak liatin itu masih muda-muda banget Pak, umurnya ya ampun. Ya kayaknya Ines waktu umur segitu mikirnya nikah doang Pak, nikah sampai akhirnya bener gue kesampean nikah muda jadinya Pak ya. Nah itu tuh bener ya, kayak atlet kemarin Ines ketemu sama atlet boxing ya, kalau nggak salah Ines lupa. Ya kan, itu juga udah internasional banget juga Pak. Kan semuanya masih muda-muda banget. Itu adalah untuk saling mendukung. Dari temanya Rucika juga tahun ini adalah kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Ya kan, itu kalau dari perspektifnya anak-anak milenial ya. Kalau lo udah internasional, udah membuktikan kepada dunia lo ada, ibarat katakan kamu ada tuh di dunia, itu berarti udah gong banget deh. Nah tapi kalau menurut Bapak Eri sendiri, kebanggaan Indonesia, kualitas dunia ya kan dari Rucika gitu kan, itu apa sih Pak? Gimana maknanya Pak? Jadi kalau menurut saya kebanggaan Indonesia ya. Jadi memang produk-produk kita produk Rucika. Yang dimana Rucika ini sudah hampir 50 tahun ada di Indonesia gitu ya. Kemudian produk-produknya kan sudah terpasang nasional mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kemudian juga banyak award, terutama top brand. Wah itu tuh keren banget Pak. Betul, dan award lainnya yang memang di mata masyarakat ini beli banget gitu itu ya. Kayak udah kayak gitu. Udah ada lambang top brand, super brand, cakep. Terus langsung kayak gitu kan ya Pak. Nah itu berarti sudah jadi kebanggaan Indonesia, ditambah dengan yang tadi saya sampaikan. Ini gongnya lagi nih tahun ini. TPM Award-nya ini udah local company, satu-satunya perusahaan yang local company, terus 13 perusahaan di Indonesia, luar biasa maksudnya kebanggaan Indonesia. Benar-benar, jadi nggak salah ya sahabat Rucika ya, tahun ini benar-benar ini kayaknya bakalan jadi tema yang kayaknya bakalan panjang banget ya sahabat Rucika. Karena apa ya, Rucikanya sendiri pun nggak ada capeknya untuk improve terus sampai dapetin award semuanya. Sini deh aku dapetin buat tunjukin ke sahabat Rucika kalau emang Rucika produk perpipaan ya, karya lokal kebanggaan Indonesia yang kualitasnya udah mendunia juga. Kalau gitu bicara kualitas dunia, kita tahu kalau Rucika itu banyak award yang dapat ya. Ada top brand tadi, super brand, excellent brand award, kemudian sosial media, kemudian kita juga ada property and bank award ya. Terus ya itu award. Kemudian kita juga sertifikasi kayak ISO 9001, kemudian SMK 3, OFSAS gitu ya, kemudian ISO 14001 dan yang terakhir yang TPM Award ini yaitu luar biasa itu. Jadi merupakan satu kualitas yang dunia. Belum termasuk kita ada manufacturing excellent. Nah, itu salah satunya adalah untuk menjaga kualitas produk ya, sehingga kalau kita punya sertifikasi itu JIS ya, Japan Industrial yang sertifikat, certification ya. Nah itu JIS, kemudian ada NSI juga untuk yang di lokal, yaitu kita benar-benar kualitas dunia di situ. Berarti komplit, plit, ya kan? Benar-benar komplit. Udah, ya ini aja kita udah meretelin ibarat kata ya PR ya, dalam-dalamnya dari Rucika. Semua awardnya udah dibacain sama kayaknya mungkin kalau misalnya ada yang keselibet mungkin ada yang kelupaan dikit-dikit kali ya Pak ya, tapi yang nggak kelupaan aja udah banyak banget yang disebutin sama Pak Eri. Nanti Markom lah yang lebih tahu banyak yang terkait. Tim Markom belum ngobrol nih sama Ines ya. Nah itu ya kan berarti udah nggak ada lagi untuk keraguan-keraguan. Terlebih lagi untuk para calon buyer gitu kan ya, sahabat Rucika yang pengen milih pipa, ya udah nggak usah pakai yang A atau yang B ya, udah Rucika aja. Betul, ya kan, yang semua diborong, semua award penghargaan semua ya pasti ada harga, ada kualitas. Ya kan, kualitasnya didapat ya pakai proses, nggak bisa instan ya kan. Dan itu yang dilakukan sama Rucika ya. Dengan temanya juga sekali lagi Ines ingetin ya, temanya adalah kebanggaan Indonesia,
kualitas dunia. Nih, di Indonesia udah diakuin, di dunia pun sudah diakuin. Betul. Ya, dengan segala tadi award-award yang terbaru, yang teranyar, yang masih anget banget, ya kan? Itu adalah TPM atau Total Productive ya kan Maintenance ya. Selamat untuk Bapak dan tim dan juga Ruchika. Semoga improve-nya makin banyak lagi, Pak. Ditunggu lagi kabar baiknya, kabar gembiranya mungkin. Nes, aku dapat award apa? Ada nggak sih, Pak? Satu award lagi yang pengen kayak Bapak. Aku pengen banget nih. Ada nggak dekat-dekat ini? Apa tuh, Pak? Tapi sebelum ke sana, saya ceritain ya kebanggaan saya ketika TPM Award ini muncul di iklannya Ruchika. Kalau lihat iklan terbaru itu, wah ini yang kita dapat nih kemarin. Gue kerjain nih sampai nggak pulang, sampai bini lupa kali ya, Pak. Lah tim yang terlibat di dalamnya itu bangga banget gitu ya. Itu. Nah, terbaru nih Mbak Ines, dan ini menurut informasi yang kemarin ikut workshop di Memperindag, kita memang sedang mencoba untuk mendapatkan sertifikasi untuk Smart Factory. Smart Factory. Ya, lebih nanti digitalisasi dan ke atasnya ya, itu terkait Smart Factory. Dan lagi-lagi di Indonesia tuh yang baru banyak terlibat multinational company. Yang pure Indonesia ya Ruchika nih, mau ikutan nih, mau nyemplung nih. Dan kemarin ketika ketemu dengan timnya Memperindag gitu ya, bahkan Pak Jokowi juga katanya menyampaikan bahwa coba cari yang lokal yang ada nggak. 100% lokal. Betul. Ketika kita show yang sudah kita lakukan di tahap awal ini untuk Smart Factory, wah mereka tertarik. Wah, Ruchika udah sejauh ini ya, tahun depan kayaknya udah bisa sertifikasi. Wow, begitu. Berarti terdekat ini apa yang lagi digenjot terus ya, Pak. Betul. Semangat kalau gitu Bapak sama tim ya. Tim ini sampai lupa tuh nama ini ya, Continuous Improvement Department. Semangat ya untuk Bapak dan tim CID. Asik. Ya, terima kasih Mbak Ines. Semangat juga sahabat Ruchika untuk nge-improve terus ya kan, kehebatan yang ada di diri kamu ya. Jangan lemes-lemes, jangan mager-mager. Ayo ya. Terima kasih buat Bapak Eri, sehat-sehat terus. Salam buat tim ya, Bapak. Nah, seru kan sahabat Ruchika? Ya kan obrolan ini sama Pak Eri yang benar-benar kayak ngasih inspirasi. Tuh, ya, kata siapa produk lokal gitu-gitu aja ya kan, kata siapa produk lokal nggak bisa dipandang dunia. Nih buktinya Ruchika kurang dipandang apa lagi ya kan sahabat Ruchika. Oke deh, kalau kayak gitu kita ketemu lagi di podcast biru episode selanjutnya, masih barengan sama Ineza Wibowo ya sahabat Ruchika. Sampai ketemu lagi, bye. Sampai ketemu di podcast biru mengudara sampai jauh.